6 gagasan. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, M.A. untuk pemberantasan korupsi. Pertama adalah agama dari mitos menjadi etos. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, pasti semakin aman negeri ini. Tapi semakin berjarak umat dengan ajaran agamanya, pasti resikonya banyak sekali. Tantangan kita, bagaimana mengartikulasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama dari mitos diangkat menjadi sebuah logos yang bisa diukur, lalu menjadi sebuah etos. Jati dari logos menjadi etos yang basicnya adalah mitos. Sosiolog agama Max Weber mengatakan, tidak mungkin kita bisa mengubah suatu perilaku tanpa mengubah sistem etos, etika masyarakat. Maka tidak mungkin kita bisa mengubah etika, tanpa melakukan peninjauan terhadap teologi masyarakat. Kedua adalah jadikan korupsi musuh bersama. Kita perlu satu bahasa, bagaimana menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan publik, kejahatan masif, dan menjadi suatu hal yang perlu kita musuhi bersama. Saya bukan malaikat. Tokoh agama juga bukan malaikat. Tapi mari kita memberikan tempat kepada tokoh agama misalnya melalui Kementerian Agama. Siapa tahu bahasa agama ini mampu meredam dan mengeliminir korupsi. Ketiga adalah memulai dari Kementerian Agama. Kami tentu harus memulai pemberantasan korupsi dari institusi kami di Kementerian Agama. Salah satunya dengan melakukan penghematan anggaran, rapat-rapat, seminar-seminar yang semula dilaksanakan secara luring, kini cukup secara daring saja. Sebulan saya menjabat, 50% anggaran perjalanan dapat dihemat. Presiden Prabowo mengatakan, kalau penghematan dan efisiensi anggaran dilakukan di Indonesia, mencegah segala macam bentuk korupsi. Jika segala bentuk korupsi bisa dicegah, maka bisa menghemat 40% anggaran. Karena itu, saya mengobsesikan bagaimana Kementerian Agama bisa menjadi contoh bagi institusi lain. Keempat adalah jangan ambil yang bukan haknya. Jangan sampai mengambil apa yang bukan hak kita. Karena itu tidak berkah. Segala sesuatu yang tidak berkah, tidak ada manfaatnya. Mungkin kita punya istana, mobil mewah, tapi kita duduk di kursi roda. Kenapa? Stroke. Kenapa stroke? Stres. Kenapa stres? Dikejar-kejar. Kenapa dikejar-kejar? Terlalu banyak barang haram yang melekat dalam dirinya sendiri. Kelima adalah lahirkan generasi berprinsip dan jujur. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya generasi yang paling bagus untuk dipromosikan adalah Al-Qawi, yakni orang yang kuat atau kokoh. Dan Al-Amin, yaitu orang yang jujur dan terpercaya. Jadi, kalau kita kokoh dalam berprinsip, lalu jujur, maka itulah generasi yang diharapkan dan diidealkan dalam Al-Quran. Saya kira, dalam agama lain juga punya bahasa yang hampir sama. Keenam adalah pentingnya keteladanan. Keteladanan ini juga mahal. Bagaimana melaksanakan apa yang kita katakan? Jangan kita hanya pintar bicara, tetapi tidak ada bukti yang kita lakukan. Kita memang bukan malaikat, tapi jangan menjadi iblis.